Mau makan aja susah. Aku harus bagaimana? Aku minta dengan siapa? Humorian semuanya, apa kabar? Hari ini Humoria gas to Jogja khusus buat ketemu seniwati serba bisa lintas generasi. Siapa lagi kalau bukan Eyang Yati Pesek. Terima kasih atas datangnya di gubuk saya ini. Aduh, sebesar ini Eyang. Besar apa? Besar banget, dari tadi cantik-cantik, ada aksesoris, pas Pei masuk ada aksesoris, pakaian-pakaian, terus ini semua aksesoris buat Eyang manggung atau gimana ya? Ini persewaan, pakaian, jadi nyewakan pakaian ketoprak, tari, wayang orang, campur sari, komplit lah. Gitu. Nah, aku belum nanya Eyang gimana kabarnya, baik atau enggak, gimana nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, kelihatan. Tua boleh, tapi yang penting sehat. Dan tetap cantik. Wah, ini fitnah gitu. Enggak dong. Eyang, aku mau nanya. Apa? Kan sekarang yang kita lagi mengalami masa yang namanya pandemi kan ya. Iya. Sudah hampir 2 tahun kan, kita setahun lebih lah ya. Hampir. Setahun lebih kita mengalami masa pandemi. Apa sih Eyang dampaknya untuk seniman khususnya di Yogyakarta ini ya? Ya sebetulnya dampaknya juga besar banget ya. Biasanya kayak saya ini bisa manggung, bisa syuting kemana-mana, terus sekarang cuman istirahat di rumah. Itu tidak hanya saya, semua teman-teman seniman juga gitu. Ada nggak sih banyak batal, job-job yang batal itu yang mungkin udah di planning gitu jadi batal ya Yang? Karena kan nggak boleh bertemu, harus social distancing gitu kan ya. Iya. Jadi wayang kulit ya, terus wayang orang perempuan itu kan Hari Kartini ya, itu kan juga rumah mengadakan wayang orang perempuan itu batal. Terus campur sari, terus lawak-lawak biasa itu kalau yang punya hajat menantu atau kitanan atau ulang tahun gitu, batal semua. Syuting film juga batal. Iya, karena kan nggak boleh ketemu, harus social distancing ya demi kesehatan untuk semuanya juga gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih yang kayak saling membantu, kegiatan saling membantu antar seniman, misalkan kayak gitu, kayak misalkan nih ada job di sana yang memang sudah diatur semuanya social distancing dan sebagainya, ada nggak sih kegiatan saling membantu seperti itu yang? Gimana bantu? Wong nggak boleh ada yang pentas kok bantu gimana? Nggak bisa bantu, saling membantu ya? Iya, cuman diem aja semua, duduk di rumah aja. Terus kalau yang punya apa itu namanya? Itu bisa main di rumah kayaknya teman-teman dalang yang punya apa itu namanya? Streaming apa ya? Oh, apa itu? YouTube YouTube itu karo DeTube itu. Itu bisa berarti di rumah. Online gitu ya? Kalau enggak punya kayak saya ini ya sudah duduk manis. Gitu. Gitu, berarti emang sangat berdampak banget khususnya buat seniman gitu ya. Eyang, aku napak tilas ke belakang nih. Maksudnya Eyang tuh awal mula masuk ke dunia seni itu tahun berapa dan kenapa Eyang bisa masuk ke dunia seni awalnya? Ya mungkin nggak asing kalau saya ikut di kesenian karena orang tua saya, bapak ibu saya, kakek saya itu juga seniman. Seniman wayang orang, seniman pelawak, pengrawit gitu. Jadi darahnya saya udah mengalir gitu. Iya. Saya dari mulai umur 7 tahun. 7 tahun itu sudah mulai nari gitu loh di panggung itu. Terus ya waktu itu kan SR itu sekolah itu umur 7 tahun ya, itu kelas 1 gitu. Nah terus saya
kan di Semarang, terus disuruh pulang ke Jogja. Saya sekolah, tapi ternyata kok nggak enak ya sekolah. Karena sekolah udah itu suka manggung gitu ya, dan suka jadi seniman gitu ya. Dan kebetulan saya itu ya sombong banget ini ya. Dari kecil itu saya kalau main itu sudah mendapat oplos penonton, terus apa ya, kalau sekarang mengatakan disawer gitu ya. Kalau dulu apa jenenge ya, dibalang itu loh, dibandem itu loh. Itu loh penonton yang lihat itu, terus saya nyanyi, saya nembang ya, bukan nyanyi. Saya nembang terus sambil joget-joget gitu toh. Nah, itu terus aku dilempar. Dikasih hadiah gitu kali ya. Iya, gitu. Kalau enggak uang ya kain apa gitu, kalau enggak ya makanan gitu. Itu berarti ya yang awalnya karena udah nurunin darah seniman juga gitu, jadinya yang juga mau jadi seniman gitu ya. Nah, jadi sekolah nggak kerasa. Pura-pura sakit terus kalau malam minggu saya. Oh gitu. Supaya nusul di Semarang. Supaya nanggung gitu ya. Iya, saya kan di Jogja ikut mbah saya. Nah, tapi nanti kalau udah Jumat gitu aku pura-pura sakit, batuk gitu. Biar nggak sekolah. Terus nanti misalnya benda apa gitu tak panasin gitu toh. Setelah itu terus tak tempelin di leher gitu. Lucu banget. Setelah itu nenek saya itu saya pegang tangannya ini bilang gini, "Mbah, pulau sakit, panas. Saya sakit, panas gitu loh. Ayo panas tolong tadi ditempelin benda panas." Gitu. "Mama sakit aku njaluk apa to, Nak?" gitu. Mbah kan sayang banget sama saya. "Pulau kangen ibu, saya kangen sama ibu," gitu loh. "Ya sesuk nusul ya neng Semarang," gitu. Gitu. Terus naik bus nusul di Semarang gitu. Lah di situ kan kita bisa belajar nari. Sama teman-teman gitu. Nah, itu kan tadi kan emang darah seninya udah mengalir gitu, udah maunya sampai sekolah aja maunya bolos terus biar bisa ke Semarang, bisa latihan nari, biar bisa manggung gitu kan ya. Eyang tuh masih inget gak sih mulai pertama kali Eyang masuk ke TV, acara lawak itu acara apa Eyang? Masih inget gak Eyang? TV ya? TV itu tahun 70, itu saya kan ikut ketoprak siswa budaya dari Tulungagung loh. Bukan yang dari Pati loh, dari Tulungagung. Yang pimpinannya Pak Siswondo Harjoswito itu. Nah, itu main di Jogja. Nah, kebetulan di TVRI itu minta pengisi acara lawak gitu loh. Terus yang diminta saya Pak Jogelo, Jorono saya. Itulah tahun 70 itu. Tapi TV masih hitam putih. Itu gitu. masuk mulai pertama. masuk TV itu, terus mulai terkenal itu kan lewat ketoprak humor ya yang saat itu ya. Ada acara bukan. Ada sebelumnya, sebelumnya. Apa itu ya? Ketoprak humor kan manggil saya untuk jadi bintang tamu. Bintang tamu. Karena di Jogja saya sudah ikut Jenaka KR. Kedaulatan Rakyat, koran itu loh. Itu ada grup Jenaka KR dari KR Yogyakarta itu. Banyak yang sudah almarhum tapi sampai akhirnya terus dipanggil sama ketoprak humor buat jadi bintang tamu saat itu. Dulu ikut ketoprak Sabta Mandala gitu. Terus kita pentas lawak dan tari. Itu ada saya, Mas Didik Nini Towo, Mas Marwoto, Mas Hidur gitu, berempat itu. Jadi Mas Didik nari-nari dulu, setelah itu terus nanti dilanjutkan lawak itu gitu. Kalau lagi pagelaran ya, misalkan lagi mau pentas nih, terus tiba-tiba konsepnya berubah gitu, yang pernah nggak yang misalkan konsepnya berubah, itu apa sih yang lakuin gitu, cara mengantisipasinya tuh kayak gimana yang? Ada pernah nggak yang ngalamin peristiwa seperti itu gitu? Banyak. Dan sering. Tapi kita ya namanya pelawak itu tidak hanya sekedar ngelawak, bikin lucu, tapi kita harus peka dengan situasi gitu. Jadi ternyata ini ganti ini ya kita harus siap gitu. Gitu. Apa yang salah satu contohnya ada nggak, misalkan kayak waktu itu perannya jadi apa terus berubah konsepnya jadi kayak gimana, cara ngatasinnya gimana?
ya kita harus menjalani gitu aja. Kebetulan kalau saya nggak asing itu, soalnya apa, dari kecil saya kan lihat setiap malam itu kan di wayang orang ya, di ketoprak itu kan apa, karakter itu kan ganti-ganti gitu loh. Nah saya kan sering lihat di situ. Jadi misalnya jadi yang orang jadi peran antagonis, kuala, jadi orang yang lemah lembut gitu kan, kita harus apa, mendalami dengan, dulu. iya. Terus nanti apa maunya sutradara. Misalnya, wah yang ini nggak masuk, anu Mbak Yati kamu jadi ini, saya harus bisa, harus siap. Istilahnya prajurit ya, itu disabetnya di mana-mana kita harus bisa. Gitu. Pokoknya persiapannya tuh dari malam aja udah persiapannya udah bener-bener matang, sehingga pas besok dirubah, udah punya persiapan, udah biasa juga, udah terlatih juga mungkin ya. Yang karena saya diawali dari apa ya, lawak itu diawali dari karakter-karakter, gitu loh, karakter pemain. Ini yang halus, ini yang kasar, misalnya gitu. Nah, setelah itu baru ngelawak yang sebetulnya. Jadi lawak kan juga nggak sekedar apa humor ya, tapi kita harus lihat situasi, gimana kita main di mana, di depan siapa, kita harus menghibur bagaimana. Kalau yang istilahnya lansia atau yang anak muda kan ya lain. Beda. Gitu loh. Audiensnya kita harus lihat siapa saja gitu ya, yang kita harus riset. Misalkan audiensnya muda, artinya kita harus mainin materi yang cocok buat anak-anak muda. Benar tidak, yang misalnya kayak kalau misalkan memang yang agak-agak berumur, kita juga harus nyocokin juga gitu materinya seperti apa gitu. Dan ya. kita harus legowo loh itu. Kenapa ya harus gini? legowo? Kalau di tempat apa ya, Kitanan atau Manten atau apa, mungkin anu ya Mbak Yati nanti anu oh ya anjir gitu. Tapi kalau di kampus kadang-kadang ya namanya anak muda, sek gitu, ya, engkau ngono ya, dosenku ku digarap ya saya, gitu-gitu deh. Nah, saya ya, oke, bilang gitu, wah kita ayo melu nom. Harus legowo ya, pokoknya terserah entarnya gimana gitu. Pokoknya sekarang ya udah deh, gue lagi main gitu. Iya, tapi kadang-kadang loh, bocah iki karo wong tua kok ngono ya. Tapi karena dia akrab gitu toh, keakraban, jadi kita ya harus bisa menerima seperti itu gitu. Itu yang manggil tuh sesama seniman juga atau panitianya yang? Mahasiswa. Aduh. Itu kenapa ada nama Pesek di nama belakang Yati Pesek gitu ya? Itu cerita awalnya gimana kok bisa ada Yati Pesek gitu? Mungkin karena ibu saya itu dulu terkenalnya jadi Janoko Pesek. Di wayang orang Sriwijaya itu. Nah, terus kebetulan saya lahir juga hidung saya ya toh. Nah, karena ini pemberian Allah, jadi ya kita syukuri aja. Ternyata bisa jadi membawa hoki. Bener, ternyata malah membawa hoki gitu ya. Jadi setiap pementasan yang pakai nama itu ya, Pesek gitu atau enggak yang? Ya, lihat-lihat nanti kalau main itu, kalau ketoprak itu ya ada namanya sendiri-sendiri gitu. Kalau wayang orang juga ada namanya sendiri-sendiri, ya. Tapi misalnya Yati Pesek, jadi Sembodro, wah, kecantikan ya. Enggak loh, enggak kan, yang penting kan karakternya kan sesuai gitu. Mungkin yang lihat pakai kacamata hitam kan. Enggak dong, enggak kayak gitu. Yang nih aku pengen nanya lagi. Ini kan tadi kan di depan nih banyak banget ada kayak topi-topi nih yang di samping kita juga ada gitu Yang. Itu maksudnya Eyang tuh pernah pakai semuanya atau emang buat disewain aja gitu? Itu yang pakaian kayak Mahabharata. Kebetulan cerita Mahabharata di TV itu suamiku lihat itu, terus bapak bikin gitu. Terus disewakan, ternyata juga laku, gitu. Iya. Tapi sebenarnya buat pementasan awalnya gitu. Iya. Ya disewakan itu, jadi pokoknya apa aja banyak. Dari Pendowo ada, Ngamarta ada tuh. Ada berapa yang kira-kira ya? 100-an ada ya? Lebih. Lebih? Ya. Wow. Kalau yang di atas itu pakaian Cina, misalnya cerita-cerita Cina gitu, ada pakaiannya itu juga ada. Pokoknya ada lah.
Mataram ada ya. Iya, banyak banget tadi aku lihat, berarti lumayan juga tuh ya Eyang. Ya punyanya cuman itu sekarang. Harta karun gitu. Iya. Warisan. Nah, warisan tapi ya sudah hampir itu tadi 2 tahun ya sudah break. Karena ya pandemi. Tapi kan masih ada ini Eyang. Terus warisannya bisa diturunin ke anak-anaknya, nanti anak-anaknya yang nerusin. Mudah-mudahan anak cucu kita itu tetap menggeluti seni budaya kita. Tapi Eyang ngajarin gak sih Eyang ke anak-anak, ke cucu-cucunya Eyang gitu untuk terjun juga ke dunia seni? Selama ini saya nggak ngajarin, tapi dulu di Padepokan itu yang ngajarin ketoprak, nari, terus apa, Ontowocono, bahkan sampai perang pun saya yang ngajarin gitu. Dan saya enggak mungut biaya sepeser pun. Karena apa? Saya sebagai seniman senang banget kalau ada generasi penerus yang mau latihan soal seni budaya kita. Itu yang ada di Jawa Tengah, Jakarta, Solo khususnya ya. Tapi kalau kayak Jawa Barat itu saya baru belajar malahan dari misalnya Jaipongan, nah itu saya baru belajar, walaupun sudah tua. Ngomongin Padepokan, tadi yang Eyang sebutin, itu Eyang punya Padepokan itu dari tahun berapa? Kan banyak yang belum tahu nih Eyang, media-media banyak yang belum tahu, itu dari tahun berapa yang punyanya Eyang? 2003. 2003. Itu nggak ada biaya sepeser pun, pokoknya yang mau ikut sedih langsung gitu. Ya tak ajarin. Aku malah bangga gitu loh. Mbok saya dari Jakarta gitu datang waktunya latihan saya juga ngelatih. Gitu. Seneng pokoknya. Kan saya juga ikut jadi kayak anak kecil, ya. Jadi muda lagi gitu iya. Iya bener, pokoknya mewariskan terus jadi muda lagi, jadinya tetap lestari gitu ya, budayanya tetap dilestarikan. Aku mau nanya, kan sekarang kan komedian makin menjamur, makin banyak komedian-komedian baru ya Eyang. Terus Eyang sebagai salah satu komedian wanita, dulu juga ada Eyang Ratmi B29. Iya. Nah, kenapa ya Eyang makin kesini kok makin sedikit banget komedian wanita Eyang? Menurut Eyang kenapa? Sebetulnya kalau komedian wanita itu juga jarang yang dibutuhkan. Gitu loh. Tapi kalau ada saya rasa lebih baik, ya toh. Tapi sekarang pun saya melihat banyak kok wanita-wanita jadi pelawak itu banyak. Sedangkan artis-artis pun malah jadi pelawak juga. Tapi apakah kalau dulu udah benar maksudnya yang tadi yang sebutin wanita-wanita banyak yang jadi pelawak gitu, apakah emang udah bisa ngelawak apa gimana? Apa cuman ya karena punya nama jadinya ngelawak gitu? Kalau menurut Eyang gimana? ya mungkin karena dia juga belajar. Ya toh, misalnya ini ada lawakan atau dia karena peka, ya toh, jadi dia bisa mainkan jadi pelawak seperti itu. Dan walaupun sebetulnya tidak mudah jadi pelawak itu, gitu loh. Kenapa Tapi tidak ya kan kita harus peka, kita harus tanggap situasi, ya toh. Tidak hanya sekedar melawak, tapi harus ada juk-juk yang pas gitu loh. Kadang-kadang soal lawakan itu sama, tapi cara menyampaikan itu nggak pas, nggak lucu, gitu loh, ya toh. Tapi saya sekarang kok melihat banyak pelawak-pelawak cowok juga lebih banyak, perempuan juga banyak. Bahkan Baria pun jadi pelawak juga banyak. Seneng aku malahan itu. Iya, kalau yang aku lihat Eyang maksudnya kan kayak mungkin memang ada yang ikut dalam acara lawak Eyang, cuman belum ada yang misalkan title-nya pelawak, misalkan kayak Mbak Nunung gitu loh ya. Jadi kayak misalkan ada salah satu acara lawak, terus ada wanitanya, ada prianya kan lebih banyak gitu. Biasanya wanita kan sebagai bintang tamu Eyang. Itu yang aku tanya kan, kenapa sih Eyang kok sekarang lebih sedikit sekali gitu pelawak wanita, padahal dulu kan ada Eyang, ada Eyang Ratmi B29 gitu. Itu kenapa yang? Karena memang tidak mudah ya Eyang? Ya memang tidak mudah, tapi ya itulah nanti sebentar lagi banyak pelawak-pelawak perempuan itu akan banyak. Iya,
Saya percaya itu generasi penerus saya khususnya, walaupun bukan anak saya sendiri, ya tapi generasi penerus pelawak pasti tetap bangkit dan ada gitu. Tuh ditungguin sama Eyang, ya kan, ditungguin sama Eyang untuk pelawak-pelawak wanita yang mau jadi pelawak tuh ditungguin sama Eyang, ya kan Eyang? Iya. Kita lihat gitu bagaimana biar perkomedian terus gitu, terus berkembang sampai nanti. Tapi ya jangan nun sewu jadi pelawak itu kalau biar supaya terus nyambung, terus eksis terus itu ya tolonglah belajar gitu loh. Memang sudah bisa nyanyi, bisa nari, tapi belajar ngomong yang bagus, yang baik. Tapi jangan lupa itu Subosito Toto Kromo tetap dipakai kan gitu. Jangan asal ngomong. Ya lucu ya kalau dulu itu yang namanya saya itu waktu dulu ya, kalau sekarang kan sudah lain. Dulu itu ngomong soal bokongmu itu loh gitu, pantat maksudnya. Itu tabu gitu loh. Nah, cuman disadar sadelmu itu loh di muka saya gitu loh. Itu penonton juga sudah tahu, tapi sekarang kan harus frontal. Bokongmu ada aku nguyuh ya gitu, maaf ini ya. Kalau dulu nggak boleh gitu itu ya. Harus sesuai kaidahnya, harus tetap ada tata keramanya berarti ya itu harus banget. Di dalam berkomedi itu juga ada rules-nya, ada peraturannya juga ya yang benar. Dan yang penting ya itu kadang-kadang kita lupa, kita ngelawak cara anunya lupa lah. Jadi tolong diingat-ingat jangan menyakiti orang lain gitu. Mungkin kalau sesama temen ejek-ejekan itu aja biasa ya. Tapi ya kalau dengan apalagi yang punya rumah atau tamu ya jangan disakiti lah hatinya, kan butuh hiburan itu. Kalau bisa kita betul-betul menghibur, jangan menyakiti hatinya orang lain gitu. Ya memang harus karakter itu harus dipakai juga. Perlu belajar kali ya yang biar bisa melucu tapi tidak menyakiti lawan mainnya gitu. Perlu belajar, jadi jangan asal bisa ngelucu langsung jadi pelawak gitu kali ya. Kalau saya nih, jadi kalau tari itu bisa klasik dulu, terus tari kreasi baru ya toh. Tapi kalau pelawak itu kalau bisa ya pemain sinetron, pemain film, jadi pemain yang karakter dulu. Kayak saya itu pemain ketoprak ya, pemain karakter dulu terus jadi pelawak gitu. Cara saya lebih enak gitu loh. Kalau lengkap step-stepnya lebih enak gitu ya. Oke deh, Eyang, ini Humorian mau denger kata-kata motivasi dari Eyang. Untuk generasi penerus itu yang menggeluti soal pelawak, walaupun pelawak perempuan itu monggo lah kita belajar dan belajar. Belajar itu kalau saya sambil tidur di mobil itu mendengarkan waktu itu mendengarkan lagu dan kita harus bagaimana gitu. Misalnya nembang itu ya pakai mimik yang jelas, misalnya gini, sore-sore padang bulan, ayo ini wajah harus ditoto, bukan sore-sore padang bulan. Yang nonton kan aduh jadi serem. Ini kenapa sebenarnya acara apa gitu. Itu loh, jadi tolong jadi dari hati ini kita keluar dari wajah, jadi hati yang senang keluar dari wajah yang senyum indah gitu loh ya ta. Karena apa, ini kita menghibur dan jangan lupa itu tadi yang saya aturkan kita harus tetap menghormati dengan siapapun. Karena apa? Boleh dikatakan asor lan luhuring bangsa mumantung marang seni budaya kita. Budaya kita tidak hanya cuma nari atau seni loh. Ya budaya tata krama, adat istiadat ketimuran itu harus dipakai di mana saja pun berada. Begitu ya. Tolong kalau saya juga lupa diingatkan. Wong saya sekarang sudah tua juga sering lupa. Oke deh.
Eyang, satu lagi. Kan kalau Eyang tuh dulu kalau misalkan dapat peran, misalkan memerankan sesuatu itu dapetnya perannya antagonis selalu. Boleh nggak Eyang? Kita tuh kangen banget nih Eyang. Boleh nggak peranin misalkan satu karakter aja gitu ke Humorian semuanya? Satu kalimat atau satu apa gitu yang sedikit aja. Siapa namamu? Hai Eyang. Fai, Iya Eyang. kamu datang ke sini tuh apa? Ini rumah saya. Kamu kok tanya-tanya seperti itu toh? Pakai tata krama? Iya, Ngerti nggak? Ngerti ya. Aduh aku udah takut ya. Takut harus takut kamu. Sopan. Anak muda kok seperti itu. Iya Eyang, maaf Eyang. Maaf. Nggak cuma maaf dok. Tinggali. Eyang terima kasih. Sumpah Eyang bener-bener aku seneng banget deh. Kaget tuh. Aku kaget. Kayak bener-bener masuk aku juga Eyang. Kayak Itu main aku lagi bener. kalau yang bangsa apa ya susah itu juga, waduh kita harus menjiwai benar-benar gitu. Kayak Susana gitu yang maksudnya yang serem-serem. Hah? Enggak, susah, sedih. Oh susah, sedih. Sedih. Itu yang Kalau Susana kan saya itu udah seram ini wajahnya. Kalau yang sedih-sedih gitu misalnya. Enggak nyangka. Kalau situasi seperti ini, seniman-seniman pada nggak kerja. Mau makan aja susah. Aku harus bagaimana? Aku minta dengan siapa? Ya Allah. aku sedih juga. Aku sedih juga. Iya kan? Kita harus bisa menjiwai gitu. Padahal kita habis ketawa-ketawa ya. Iya, kita harus bisa mengeluarkan air mata. Wah, yang bener aku bener-bener merasakan banget sejujur-jujurnya. Iya, kalau enggak gitu saya enggak mau diasap apa ini botol Apa itu yang mulut pernah saya. ada yang mau? Pernah di Surabaya itu. Gimana ceritanya? Ceritanya ini Panji Sumirang, aku jadi ibu tirinya, jadi Dewi Kaliku itu. Kan sama Galuh Condro Kirono gitu ta. Kan wah namanya ibu tiri gimana ya kalau di panggung itu kan wah ketinggalan. Ya. Itu wah yang nonton itu sama bilang ini, wih sing dadi Kaliku kuwi kon medhon tak asap botol cangkeme gitu. Maaf ya. Itu di Jawa Timur main di Embong Malang. Saya waktu ikut Pak Siswondo itu. Sampai aku takut mau keluar. Ya ampun. Itu kan sekali lagi acting ya, Iya. biar mendalami karakter. Oh, enak aja mau nipu-nipu. Tapi ya gitulah. Nah, kita punya foto yang di segmen terakhir biasanya kita ada beberapa foto, ada 3 foto biasanya. Iya. Nih, ada 3 foto. Jadi namanya itu Humemoria. Jadi dari ketiga foto tersebut Apa kita namanya? Humemoria. Humemoria. Nah, jadi dari ketiga foto tersebut kita mau Eyang ceritain. Eyang mesti ingat gak itu situasinya ada di mana aja? Coba kasih lihat ke kamera. Wow. Ya. Ini Yang pertama, foto salah. pertama. Ini kayaknya CCC agak ketok iki. Ini pas apa ya iki lali aku ini. Kalau ini sama Dek Dukul Arwana. Ini di mana ya itu di lupa itu dan Acara TV atau acara apa TV ya? no. TV. Iya, Kalau yang TV. ketiga, Iya. Sing ketiga iki apa to iki? Oh, ini pas acara apa ya? Ulang tahun Klaten kalau nggak salah ya, Kabupaten Klaten. itu main ketoprak juga yang? Iya, sama Bapak Sekda Pak Sri. Sekda Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Ini sama Mbak Mimin. Mbak cowok Mbak sama ya Mbak Mimin sama Mbak Apri. Itu wah terima kasih loh. Iya. Wajahku cantik ya. Oh, iya dong, cantik sekali. Dulu kapan dalam mimpi kali ya. Enggak, Udah aku dulu dalam mimpi. sebetulnya aku jadi orang yang paling konsisten. Dari kecil aku tuh wajahnya jelek.
Ya Allah. pesek lagi. Sampai sekarang tetap elek, pesek. Enggak, tetap cantik, konsistennya tetap cantik kalau menurut Alah aku. nggak ikhlas bilang gitu Ikhlas, aku ikhlas, aku Enggak. beneran. Oke deh Eyang, sini fotonya boleh simpen lagi. Iya. Oke simpen Eyang, dulu, terima kasih gitu. banyak atas waktunya. Iya. Sudah mau diwawancari sama Humoria. Udah Iya. boleh datang ke sini, disambut dengan hangat sekali. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Saya itu sudah tua, tapi ternyata masih diperhatikan Sangat oleh dong, ya. Humoria, iya, gitu ya. Mudah-mudahan semua sukses dan lancar. Apalagi situasi pandemi seperti ini, kita harus happy. Betul. Biar apa? Kita sehat, semangat dan semangat, ya toh. Itu nanti kalau kita mengeluh, aduh, capek deh, malah sakit. Yang penting itu protokol tetap dijaga. Maka tadi datang terus ya tadi kan Dian Mada, ayo siap aku. Iya benar, tadi langsung dicek suhunya sama Eyang. Terima kasih banyak juga untuk Humorian yang udah nonton semuanya. Tuh dengerin kata Eyang, kita harus banyak-banyak ketawa, makanya nonton Humorian semuanya ya. Nonton Humoria semuanya di channel YouTube ya, Humoria Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe Humoria Indonesia. Apa yang? Humoria Indonesia. yes. Terima kasih, sayonara. Saya Yeti Fasik. Woi.